Pola penyerangan dalam permainan basket. Setiap pertandingan mengharuskan pemain memperoleh nilai lewat metode dan strategi penyerangan taktis ke daerah lawan. Pola serangan yang dilakukan ke daerah lawan tersebut mengikuti rencana tertentu yang telah disusun sebelumnya. Pola penyerangan dalam permainan bola basket menjadi salah satu faktor esensial yang dilakukan untuk menerobos daerah pertahanan lawan. Tujuannya tak lain agar kita bisa mencetak angka atau poin. Dalam sesi pertama, mari kita berfokus pada serangkaian bola serangan basket paling efektif. Materi di bawah saya rangkum berdasarkan penjelasan yang terdapat. Langsung saja silakan simak pembahasan dan bacalah berbagai cara menyerang berikut sampai selesai. Pola penyerangan bebas atau off the ball. Gerakan off the ball menjadi salah satu pola penyerangan permainan bola basket yang bersifat bebas. Maksudnya strategi menyerang dilakukan murni atas penguasaan taktik, kesempurnaan fisik, dan teknik dari setiap pemain dalam tim. Pola penyerangan basket off the ball juga dilakukan tanpa bola sehingga menyerupai zone press. Meski bersifat bebas, tapi para pemain harus tetap berkoordinasi satu sama lain untuk melancarkan serangan. Sikap saling pengertian dan kerjasama solid pun turut serta menjadi kunci agar strategi bisa dilaksanakan dengan baik. Pola penyerangan kilat atau fast break. Pola penyerangan dalam permainan basket selanjutnya bisa dilakukan dengan melancarkan fast break. Fast break sendiri adalah teknik menyerang yang dilaksanakan lewat 2 atau 3 operan dalam sebuah tembakan. Pola penyerangan basket satu ini bertujuan untuk mendapatkan posisi tembakan ketika lawan belum menempati posisi jaganya. Biasanya para pemain menggunakan serangan kilat untuk menghancurkan daerah pertahanan lawan. Dalam penggunaan fast break, maka lawan tidak bisa mengantisipasinya karena tidak adanya celah. Pola penyerangan ini memiliki susunan beragam serta penggunaan berbeda dan bisa dikatakan sangat fleksibel. Misalnya terdapat penyerangan dengan menempatkan 2 pemain point taker, 1 orang rebounder, bahkan menempatkan 3 pemain atau lebih. Ada pula strategi menyerang yang menempatkan 1 pemain secara rebounder dan point taker sekaligus. Pola penyerangan kilat berpola. Selanjutnya terdapat pola serangan permainan basket berupa penyerangan kilat berpola. Meski terdengar meyakinkan, tapi kalian hanya bisa memakai teknik menyerang satu ini dalam situasi tertentu saja. Contohnya saat terjadi lemparan ke dalam bola loncat, jambol, dan sebagainya. Jambol sendiri merupakan situasi ketika bola dilambungkan oleh wasit di antara 2 orang pemain yang berlawanan. Situasi bola lambung terjadi ketika mengawali permulaan pertandingan maupun mengawali pertandingan setelah beristirahat. Kita bisa memanfaatkan keadaan tersebut untuk mulai melakukan serangan secara cepat dan berpola. Penyerangan berpola atau pattern. Pola penyerangan dalam permainan basket yang terakhir ialah pola penyerangan pattern atau berpola. Menyerang secara berpola ialah pola pertahanan yang menempatkan 1 pemain untuk menjaga satu pemain lawan. Dalam pertahanan ini dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu pertahanan 1 lawan 1 dengan tetap, pertahanan 1 lawan 1 dengan penolong, dan pertahanan 1 lawan 1 dengan ganti jaga. Strategi bertahan 1 lawan 1 dengan tetap menegaskan satu pemain tetap untuk menjaga pemain lawan. Pertahanan 1 lawan 1 ganti jaga dijalankan jika pemain mendapatkan bayangan, maka pemain jaga segera melakukan pergantian tugas penjagaan. Sedangkan pertahanan 1 lawan 1 dengan penolong dilakukan ketika terjadi pembobolan, maka pemain penjaga terdekat berusaha menutup pemain lawan tadi. Pola pertahanan man-to-man marking menurut saya pribadi sangat efektif untuk membatasi pergerakan dan penyerang. Strategi satu ini sekaligus menjadi musuh.
Pola diamond atau pola 1-3-1. Pola penyerangan dalam permainan basket ini digunakan untuk menerobos daerah pertahanan lawan maupun pertahanan 1-1. Namun ada satu tim harus memiliki satu pemain yang bertubuh jangkung. Penyerang diamond tersusun dari pengaturan pemain sebagai penembak, penyerang, pengaman, pengumpan, dan perayaan. Pola outman atau pola 1-2-1. Pola penyerangan dalam permainan basket tersebut digunakan jika dalam satu tim tidak memiliki pemain yang bertubuh jangkung. Pola reverse atau pola 2-3. Pola penyerangan dalam permainan bola basket ini digunakan untuk menyerang pertahanan 1-1. Pola penyerangan reverse memerlukan kelincahan, kemahiran membayang maupun memotong pergerakan lawan. Latihan strategi penyerangan dalam permainan bola basket. Pola penyerangan dalam permainan basket harus dilatih secara rutin dan teratur agar berjalan dengan baik. Latihan strategi dan penyerangan ini dapat dilakukan menggunakan strategi 3 lawan 2, yaitu 1. Permainan basket dilakukan dengan 2 tim, masing-masing tim memiliki 3 anggota sebagai penyerang dan 2 anggota sebagai penghalang. 2. 3 pemain penyerang memiliki tugas untuk mencetak nilai dengan cara passing ataupun masukkan bola ke dalam ring. 3. 2 pemain penghalang memiliki tugas untuk menghalangi pemain lawan dengan cara merebut bola agar tidak dapat menghasilkan angka atau nilai. 4. Pemain penyerang melakukan operan kepada 2 pemain penyerang lainnya agar dapat memasukkan bola ke dalam ring. 5. Pemain penghalang berupaya untuk merebut bola dan menghalangi 3 penyerang lawan. 6. Apabila bola dapat direbut lawan maka angka diperoleh lawan, namun apabila penyerang dapat memasukkan bola maka penyeranglah yang mendapat angka. 7. Regu yang memiliki jumlah nilai terbanyak dalam waktu 5 menit maka akan menjadi pemenang. Pola pertahanan dalam permainan basket. Setelah membahas mengenai pola penyerangan, selanjutnya saya akan membahas mengenai pola pertahanan dalam permainan basket. Pertahanan yang kuat merupakan hal terpenting untuk menghalangi penyerang lawan. Pola pertahanan ialah strategi setiap tim untuk menghalau serangan dari lawan. Hal utama yang mendasari strategi bertahan adalah posisi jaga, pembagian daerah dasar umum pertahanan, olah kaki, dan sikap penjagaan. Sayangnya variasi pola pertahanan basket tidaklah sebanyak saat kalian melancarkan serangan seperti di atas. Secara garis besar, hanya ada 2 strategi yang dapat kalian pakai untuk menahan serangan musuh, yakni zone defense dan man-to-man marking dengan kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Pertahanan daerah zone defense. Pola pertahanan dalam permainan basket yang pertama ialah zone defense atau pertahanan daerah. Dalam pertahanan daerah ini, setiap pemain memiliki daerah penjagaan masing-masing. Apabila dalam satu tim memiliki satu pemain bertubuh tinggi dan besar namun geraknya lambat, maka dapat ditempatkan sebagai pemain jaga. Dengan pemain tersebut, maka tim akan mendapatkan keuntungan dalam hal pertahanan. Pertahanan daerah memiliki beberapa pola 2-1-2, 3-2, 2-2-1, 2-3, dan 1-2-2. Pertahanan zone defense memiliki tujuan untuk membuat tekanan setengah lapangan maupun setengah ring agar penempakan bola dapat terganggu. Pola ini juga memberikan pertolongan untuk melaksanakan penetrasi dengan tanpa bola. Pertahanan 1 lawan 1 man-to-man. Pola pertahanan dalam permainan basket selanjutnya ialah pertahanan 1 lawan atau man-to-man. Pertahanan man-to-man ialah pola pertahanan yang menempatkan satu pemain untuk menjaga satu pemain lawan. Dalam pertahanan ini dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu pertahanan 1 lawan 1 dengan tetap, pertahanan 1 lawan 1 dengan penolong, dan pertahanan 1 lawan 1 dengan ganti jaga. Strategi bertahan 1 lawan 1 dengan kita menugaskan satu pemain tetap untuk menjaga pemain lawan. Pertahanan 1 lawan atau ganti jaga dijalankan jika pemain mendapatkan bayangan, maka pemain juga segera melakukan pergantian tugas penjagaan. Sedangkan pertahanan 1 lawan 1 dengan penolong dilakukan ketika terjadi pembobolan, maka pemain penjaga terdekat berusaha menutup pemain lawan tadi. Pola pertahanan man to man
Marking menurut saya pribadi sangat efektif untuk membatasi pergerakan dan penyerang. Latihan pola pertahanan permainan basket. Pola pertahanan dalam permainan basket harus dilatih dengan teratur. Pertahanan tersebut dilatih menggunakan permainan yang sederhana. Berikut beberapa langkah latihan pertahanan. 1. Permainan basket dilakukan dengan 2 tim. Masing-masing tim memiliki 3 anggota sebagai penjaga dan 2 anggota sebagai penyerang. 2. Lakukan pemain basket dengan 2 pemain melakukan penyerangan dan 3 pemain menghalangi serangan lawan. Demikianlah penjelasan mengenai pola penyerangan dalam permainan bola basket dan pola pertahanan dalam permainan bola basket.